Hari Selasa 14 Juli 2026, personil penyidik gabungan Kortas Tipikor Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mendatangi Gedung Bundar Kejagung. Rombongan penyidik tiba di lokasi sekitar pukul 13.10 hingga 13.18 waktu Indonesia Barat dengan menaiki minibus berwarna putih. Penyidik membawa sebuah koper besar berwarna merah muda yang diberi label tulisan BAP dan Mindik LP01 dan LP02. Rangkaian penyerahan bukti ini berlanjut hingga hari berikutnya pada Rabu 15 Juli 2026, di mana penyidik kembali datang membawa 3 box kontainer plastik berisi barang bukti tambahan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengkonfirmasi bahwa kedatangan tim kepolisian tersebut bertujuan untuk melakukan penyerahan dokumen administrasi penyidikan dan berita acara pemeriksaan atau BAP terkait pelimpahan penanganan kasus dugaan korupsi serta TPPU tersangka Febri Adriansyah. Menindaklanjuti penanganan kasus korupsi dan TPPU Febri Adriansyah, Kejaksaan Agung membentuk tim penyidik khusus yang dinamakan Tim 9. Beranggotakan 9 jaksa senior, sebagian besar merupakan jaksa yang pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Inilah yang saya bilang, ini dalam sprindik baru, kami terbitkan makanya sprindik yang sifatnya khusus, kita bentuk tim khusus. Ini terdiri dari 9 orang. Yang jelas sebagian besar penyidik-penyidik ini yang berasal mantan alumni KPK. Jaksa-jaksa yang pernah bertugas di KPK. Kurang lebih 9 orang. Di antaranya ada Saudara Priyono, ada Saudara Katarina Girsang, ya. Ada Jata Dungalo, deh. Pembentukan Tim 9 dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan atau Sprindik baru untuk pengembangan perkara. Menurut Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna, komposisi tim dipilih berdasarkan pengalaman para penyidik dalam menangani perkara tindak pidana korupsi. Kejagung pun menerbitkan 3 sprindik baru sebagai dasar pengembangan penyidikan terhadap perkara yang berkaitan dengan Febri Adriansyah, yaitu Sprindik nomor 43, Sprindik nomor 44, dan Sprindik nomor 45. Dengan terbitnya sprindik tersebut, seluruh proses penyidikan kini berada di bawah kewenangan Kejagung. Meski demikian, Anang memastikan koordinasi dengan Polri dan KPK tetap dilakukan selama proses penyidikan berlangsung. Sementara itu, Polri menggandeng Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI dan United States Secret Service dalam pengusutan 3 perkara korupsi yang menjerat Febri Adriansyah. Keterlibatan pihak Amerika Serikat dilakukan untuk memeriksa keaslian barang bukti berupa mata uang asing yang disita penyidik. Tim FBI dan Secret Service terpantau berada di gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya sejak Selasa pagi. Mereka melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dolar Amerika Serikat yang diamankan dalam rangkaian penyidikan. Sebelumnya pada Senin lalu, Polda Metro Jaya menyatakan bahwa pemeriksaan kasus Febri Adriansyah akan melibatkan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Singapura, serta sejumlah pihak lainnya untuk memverifikasi keaslian mata uang asing dan emas batangan yang disita. Ada uang USD, SGD, rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapura dolar, US dollar dari FBI dan Kedutaan Amerika, termasuk dari Kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan, nanti hasilnya dari 74 lempeng ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Perjalanan kasus yang menjerat Febri Adriansyah berlangsung sangat cepat dan dinamis dalam kurun waktu Juli 2026. Kasus ini mencuat ke publik setelah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri bersama Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan serangkaian penggeledahan besar-besaran di 12 lokasi wilayah Jakarta, Bogor, dan Tangerang. Operasi senyap kepolisian ini menyasar kediaman pribadi, safe house, hingga bisnis yang terafiliasi dengan Febri. Pada 8 Juli 2026, penyidik menggeledah kafe The Clan Signature di Cipete dan Coin Money Changer. Di kafe tersebut, polisi membongkar berangkas tersembunyi di balik dinding yang berisi mata uang dolar Singapura, dolar Amerika Serikat, serta uang rupiah tunai. Polisi juga melakukan penggeledahan di sebuah rumah di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Di lokasi ini, penyidik menyita 74 kg emas batangan murni, beserta uang tunai asing dalam jumlah sangat besar. Total nilai sitaan dari seluruh lokasi diperkirakan mencapai 540 miliar rupiah.
Setelah mengumpulkan keterangan dari belasan saksi dan ahli, serta mengantongi bukti fisik yang masif, pada 11 Juli 2026 Polri secara resmi menetapkan 2 orang sebagai tersangka utama, yakni Febri Adriansyah selaku penyelenggara negara dan Don Rito selaku pihak swasta yang diduga berperan membantu proses menyamarkan harta kekayaan. Keduanya dijerat dengan pasal berlapis dalam Undang-Undang Tipikor serta Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Mengingat posisi Febri yang merupakan penegak hukum tinggi dan demi meredam friksi antar lembaga yang sempat menegang, diputuskan bahwa kelanjutan penyidikan kasus ini dialihkan dari Polri ke Kejaksaan Agung. Pada saat yang sama, pihak imigrasi menerbitkan surat pencegahan ke luar negeri terhadap Febri Adriansyah dan Don Rito atas permintaan kepolisian agar keduanya tidak melarikan diri. Menindaklanjuti penanganan kasus tersebut, Kejaksaan Agung membentuk tim penyidik khusus yang dinamakan Tim 9. Praktis saat ini nasib Febri Adriansyah ada di tangan Tim 9. Dan pemirsa, untuk mengajak Anda mengetahui situasi terkini di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan rekan kami Bianca Sumendep yang langsung ada berada di lokasi. Bianca, selamat siang. Bianca, jelang penyerahan tersangka Don Rito dan juga barang bukti kasus dugaan korupsi dan pencucian uang, bagaimana perkembangan terkini dari Kejaksaan Agung? Ya, selamat siang Jose dan pemirsa, informasi yang dapat kami sampaikan hingga saat ini tepatnya pukul 12:33 dapat kami sampaikan memang sejauh ini kami masih menunggu begitu lebih lanjutnya khususnya terkait dengan penyerahan baik itu untuk barang bukti dan juga tersangka begitu. Kalau kita lihat dari konfirmasi yang disampaikan oleh Ditkrimsus Polda Metro Jaya yang sudah mengkonfirmasi bahwa tepatnya hari ini akan ada penyerahan sejumlah barang bukti yang mana memang untuk waktunya sendiri Jose dan pemirsa kami masih mengkonfirmasi lebih lanjut, di mana kalau kita lihat sejumlah barang bukti yang terkait dari kasus yang menjerat begitu mantan Jampitsus Febri Adriansyah dan juga Don Rito, yakni adalah sebanyak 74 kg emas dan juga sejumlah uang tunai dan juga valuta asing yang diperkirakan ini akan tiba hari ini di Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Dan kalau kita lihat Jose bahwa pihak dari Kejaksaan Agung sendiri juga untuk waktunya ini masih kami konfirmasi lebih lanjut. Selain itu juga melihat begitu usai diterbitkannya khususnya untuk 3 sprindik, yakni adalah sprindik nomor 43, 44 dan juga 45 terkait dengan kasus yang menyeret mantan Jampitsus dan juga tersangka Don Rito, yang mana sprindik ini yang baru saja diterbitkan tepatnya pada 13 Juli 2026, di mana penetapan ini usai begitu tepatnya dari Kortes Tipikor dan juga menetapkan khususnya ex dari Jampitsus Febri Adriansyah dan juga Don Rito sebagai tersangka. Dan kalau kita lihat pemirsa, ini juga adalah penegasan bahwa keduanya dipastikan sebagai tersangka dan juga sejumlah barang bukti yang dipastikan ini akan diserahkan hari ini, dan kita akan tunggu bersama Jose apakah tepatnya begitu waktunya ini masih kami menunggu lebih lanjut. Tetapi kalau kita lihat bahwa prosesi dari pemanggilan Febri Adriansyah yang sebelumnya ditangani secara langsung oleh pihak Polri dan sudah saat ini dikhususkan begitu dilakukan oleh pelimpahan ini terhadap pihak Kejaksaan Agung, di mana juga Kejaksaan Agung saat ini juga sudah membentuk tim khusus yang memastikan bahwa akan menindak lebih lanjut terkait dengan kasus ini, memastikan tidak ada konflik interest dan memastikan bahwa tidak ada keberpihakan. Karena kalau kita lihat Jose dan pemirsa bahwa kasus ini sendiri juga diawasi begitu oleh sejumlah pihak, di antara juga Komisi 3 DPR RI yang bahkan membentuk sebuah tim yang mana ini diketuai secara langsung oleh Habibur Rahman begitu, memastikan bahwa transparansi dan juga kejelasan, dan kita akan tunggu bersama Jose tepatnya hari ini. Untuk waktunya sendiri kami masih mengkonfirmasi lebih lanjut, dan kalau kita lihat setelah begitu dilakukan penggeledahan tepatnya yang dilakukan di 13 lokasi, di mana diantaranya di kediaman pribadi dari Febri Adriansyah, lalu juga di Money Changer dan di salah satu kafe yang berlokasikan tepatnya di Cepete, ini ditemukan begitu sejumlah barang bukti yang mana sudah diverifikasi juga oleh pihak Polri, yang bahkan ini juga ada joint collaboration atau pemeriksaan begitu secara bersama-sama begitu antara pihak Polri dan juga pihak Kejagung, bahkan juga menggandeng dari pihak Pegadaian untuk memastikan begitu keaslian dari 74 kg dari emas ini. Karena kalau kita lihat juga Jose dan pemirsa bahwa kasus ini juga menarik begitu perhatian dari masyarakat, dan juga kalau kita lihat bahwa pengawasan ini bukan saja dari dilakukan begitu dari pihak Kejagung ataupun juga Polri, bahkan juga dari pihak DPR. Selain itu juga dari pihak lainnya memastikan begitu bahwa pengusutan
pemeriksaan terhadap Febri Adriansyah dan juga Don Rito, yang mana hari ini diperkirakan ini akan diserahkan begitu sejumlah barang bukti, dan kita akan tunggu bersama begitu Jose, apakah yang akan disampaikan lebih lanjut dari pihak Kejaksaan Agung. Jose. Ya, Bianca, satu lagi sebagai informasi lanjutan untuk para pemirsa, dalam sprindik yang terbaru ini apa status dari Don Rito? Ya, Jose, memang kalau kita lihat dari sprindik yang baru saja diterbitkan begitu, penetapan ini memang sudah disampaikan bahwa Don Rito ini dipastikan begitu sebagai tersangka. Dan kalau kita lihat juga berbeda begitu, bila Don Rito sendiri sudah ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Dan kalau kita lihat juga memang dari proses dari kasus ini, di mana yang sebelumnya ini ditangani secara langsung oleh pihak kepolisian dan saat ini dialihkan begitu oleh pihak Kejaksaan Agung. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan di awal, untuk memastikan begitu bahwa netralitas dan juga tidak ada konflik interest ataupun keberpihakan. Oleh karena itu pihak Kejaksaan Agung sendiri juga menyampaikan ini sudah membentuk begitu sebuah tim memastikan bahwa prosesi dari penanganan kasus ini dipastikan transparan dan diikuti oleh semua pihak. Dan Jose, memang kami saat ini tengah menunggu lebih lanjut apakah tepatnya pukul, karena informasi tadi yang juga kami dapatkan barusan bahwa diperkirakan ini sekitar pukul 2 siang, tetapi nanti kita kembali lagi, kita akan update untuk proses penyerahan barang bukti dan juga dari hari ini tepatnya akan dilaksanakan tepatnya pukul berapa, ini kami akan konfirmasi lebih lanjut. Jose. Ya, Bianca, satu lagi untuk menanti jelang penyerahan, bisakah Anda jelaskan mungkin sedikit bagaimana nanti teknis daripada penyerahan tersebut? Baik Jose, mohon maaf, bisa diulangi kembali untuk pertanyaannya? Ya, Bianca, menanti penyerahan yang akan dilakukan dari pihak kepolisian kepada pihak Kejaksaan Agung nanti akan seperti apa mekanismenya? Ya Jose, memang kalau informasi yang saat ini kami dapatkan bahwa nantinya dari pihak Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya ini akan melakukan penyerahan begitu. Tetapi seperti yang disampaikan begitu oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Anang Supriyatna yang kemarin kami dapatkan bahwa disampaikan untuk proses penyerahannya sendiri ini akan dilakukan secara bertahap, karena mengingat Jose bahwa proses penyerahannya sendiri ini merupakan joint operation atau dilakukan secara bertahap dan bersama juga dengan sejumlah pihak, yakni kalau kita lihat juga dari pihak Polri juga memastikan begitu untuk prosesinya ini. Jadi memang untuk prosesnya sendiri ini akan dilakukan bertahap, dan untuk saat ini kami juga masih mengkonfirmasi apakah akan secara keseluruhan begitu pada hari Jumat ini ataukah akan dibagi berapa tahap, ini masih kami konfirmasi lebih lanjut. Tetapi memang diperkirakan Jose dan pemirsa bahwa tepatnya di hari ini akan diserahkan begitu untuk sejumlah barang bukti, yang mana kalau kita lihat dari barang bukti ini sendiri ini ada sebanyak 74 kg emas dan juga uang tunai valuta asing, dan juga di mana kalau kita lihat Jose bahwa tepatnya pada Selasa kemarin juga sudah diserahkan begitu, khususnya terkait dengan bukti-bukti administrasi, di mana itu ada sebuah koper yang diserahkan terhadap pihak Kejaksaan Agung. Memang karena untuk pihak Kejaksaan Agung sendiri juga mengkonfirmasi lebih lanjut bahwa diperlukan proses untuk diteliti lebih dan ditelisik begitu terkait dengan barang-barang bukti ini. Dan juga kalau kita lihat dari rentetan proses ini juga bahkan ada dari pihak lain, seperti dari pihak Pegadaian yang juga ikut melihat begitu keaslian dari barang bukti seperti emas ini, dan juga dari valuta asing ini juga bekerja sama dengan pihak lainnya karena mengingat jumlahnya yang besar. Oleh karena itu dari proses ini diperkirakan untuk hari ini sendiri Jose, kami masih mengkonfirmasi lebih lanjut apakah secara keseluruhan semua barang bukti ataukah ini akan dilakukan bertahap, karena bila kalau kita lihat dalam penyampaian begitu yang disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Anang Supriyatna bahwa untuk proses dari proses penyerahan barang bukti ini dilakukan begitu secara bertahap. Jadi memang kita akan pastikan lebih lanjut Jose, ini akan menjadi salah satu pertanyaan yang juga akan kami tanyakan lebih lanjut, apakah di hari ini akan secara keseluruhan begitu untuk barang-barang bukti terkait dengan kasus yang terhadap Febri Adriansyah dan juga Don Rito. Jose. Baik, terima kasih rekan Bianca Sumendep melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.